Assalamualaikum. Hari ini Dapur Tomat Cherry akan bikin bubur serintil atau jenang sapar yang rasanya enak banget, manis, gurih, legit. Ini bikinnya mudah banget. Pertama kita bikin bubur mutiaranya dulu. Ini saya sudah menyiapkan 1 liter air yang sudah mendidih. Lalu kita masukkan 100 gram sagu mutiara. Kita aduk-aduk sebentar, kita tutup pancinya, kita masak sagu mutiaranya 5 menit. Ini sudah 5 menit sagu mutiaranya dimasak. Kita cek sagu mutiaranya, ini masih belum mateng, masih ada putih-putihnya. Lalu kita matikan kompornya dan pancinya kita tutup kembali. Ini kita diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit sagu mutiaranya didiamkan, kita cek sagu mutiaranya sambil diaduk-aduk. Ini belum mateng tapi nggak apa-apa. Kita nyalakan kompornya lagi, kita rebus lagi selama 7 menit, dihitung dari airnya mendidih lagi. Kita tutup pancinya lagi. Nah, ini sagu mutiaranya sudah dimasak selama 7 menit. Kita buka tutup pancinya. Kita lihat sagu mutiaranya sambil diaduk-aduk. Ini sudah matang sagu mutiaranya, tapi belum sempurna, masih ada bintik putih-putihnya. Lalu kita masukkan 3 sendok makan gula pasir. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu kita matikan kompornya, kita tutup kembali pancinya, kita tunggu sampai sagu mutiaranya matang dengan sempurna. Ini hasilnya setelah sagu mutiaranya didiamkan beberapa menit. Ini sudah matang sempurna, sudah nggak ada bintik putihnya. Dan ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita bikin bubur candilnya. Kita masukkan 500 gram tepung ketan putih ke dalam wadah. Lalu masukkan setengah sendok teh garam. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita masukkan 400 ml air hangat. Kita masukkan bertahap, sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Lalu kita uleni pakai tangan, yang penting tangannya sudah bersih, sudah cuci tangan. Ini kita uleni sampai adonannya bisa dipulung dan dibentuk. Ini adonannya sudah jadi, ini siap dibentuk. Kita siapkan nampan yang sudah ditaburi dengan tepung beras supaya nggak lengket. Kemudian kita ambil adonannya secukupnya, kita pulung. Lalu kita bulat-bulatkan dengan kedua tangan seperti ini sampai mulus, sampai nggak ada yang pecah-pecah. Kita lakukan sampai semuanya selesai. Ini adonan bubur candilnya sudah dibulat-bulatkan semua. Ini kita sisihkan dulu. Lanjut kita bikin adonan pengental untuk bubur candilnya. Ini ada 3 sendok makan tepung ketan. Lalu tambahkan 3 sendok makan tepung beras. Lalu masukkan 100 ml air sambil diaduk-aduk sampai tepungnya larut, nggak ada yang menggerindil. Ini tepungnya sudah larut dan nggak ada yang menggerindil. Kita sisihkan juga. Kemudian kita rebus gula merahnya. Kita masukkan 200 ml air ke dalam wajan. Lalu kita masukkan 3 lembar daun pandan, 1 sendok teh garam, 500 gram gula merah yang sudah dipotong-potong. Kita aduk-aduk, kita masak gula merahnya sampai larut. Kalau gula merahnya sudah larut, kita matikan kompornya, kita angkat. Lalu kita saring gula merahnya supaya kotorannya nggak ngikut ke bawah. Kita nyalakan kompornya. Kemudian kita masukkan 2 liter santan. Kita aduk-aduk, kita masak santannya sampai mendidih. Ini sambil sering kita aduk-aduk supaya santannya nggak pecah.
Kalau santannya sudah mendidih, kita masukkan bola-bola candilnya. Kita aduk-aduk, kita masak bola-bola candilnya sampai mengapung dan matang. Ini sesekali kita aduk-aduk supaya bawahnya nggak ada yang mengendap. Kalau bola-bola candilnya sudah mengapung dan matang, kita masukkan pengental yang sudah dibuat tadi. Sebelum pengentalnya dimasukkan, ini kita aduk-aduk dulu supaya tepungnya itu tidak mengendap. Lalu kita tuangkan ke dalam candilnya. Kita aduk-aduk, ini kita masak lagi sampai bubur candilnya meletup-letup, mengental dan matang. Nah, ini bubur candilnya sudah matang, sudah mengental, sudah meletup-letup. Kita matikan kompornya dan ini kita sisihkan dulu. Step ketiga, kita bikin bubur sumsum pandannya. Kemudian kita masukkan 10 sendok makan tepung beras. Lalu masukkan 1 sendok teh garam. Masukkan 1 liter santan secara bertahap. Kita aduk-aduk. Masukkan lagi sisa santannya sambil diaduk-aduk sampai tepungnya larut dan gak ada yang bergerindil. Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu kita nyalakan api kompornya. Kita masak bubur sumsumnya sampai matang. Sambil kita aduk-aduk terus sampai mengental dan mengkilat supaya bubur sumsumnya tanek dan tidak berair. Ini sudah mulai mengental. Ini kita aduk-aduk terus supaya bawahnya nggak gosong. Nah, ini bubur sumsumnya sudah matang, sudah tanek. Kita matikan kompornya dan ini kita sisihkan dulu. Terakhir kita bikin santan kentalnya. Kita masukkan 1 liter santan kental ke dalam wajan. Lalu tambahkan 3 lembar daun pandan, 1 sendok teh garam. Kita nyalakan kompornya, kita masak santannya sampai mendidih sambil diaduk-aduk terus supaya santannya nggak pecah. Kalau santannya sudah panas, kita masukkan 1 sendok makan tepung beras yang sudah dilarutkan dengan 50 ml air. Kita aduk-aduk, kita masak lagi sampai santannya mendidih dan mengental. Ini santannya sudah mendidih dan mengental. Kita matikan kompornya dan ini siap kita sajikan dengan bubur serintilnya. Nah, ini semuanya sudah matang, sudah siap. Ini ada bubur sumsum pandan, bubur candil, bubur sagu mutiara, santan kental. Untuk cara penyajiannya, kita ambil bubur sumsum pandan secukupnya. Kita taruh di piring yang sudah dialasi dengan daun pisang. Lalu bubur sagu mutiara, kemudian bubur candil. Terakhir kita siram dengan santan kentalnya di atasnya. Bubur serintil siap disajikan dan dinikmati. Nah, ini dia bubur serintil atau bubur sapar sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget. Lembut, gurih, manis, legit. Pokoknya bener-bener mantul pol. Ini kalau di tempat saya itu namanya jenang sapar. Buat ater-ater, buat selamatan di bulan sapar. Iki banyak yang jual di mana-mana kalau di tempat saya. Dan monggo resepnya untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.